Ya biodiesel ya mimpi yang jadi kenyataan. Terobosan bahan bakar nabati Indonesia sebetulnya. Karena dia yang memulai, dan begitu itu mulai sebetulnya kita berada di depan di ASEAN. Biodiesel ini salah satu hal kalau menurut saya bahan bakar yang bisa menjadi penyambung hidup untuk transportasi. Biodiesel itu adalah ya suatu anugerah lah bagi Indonesia ini ya begitu. Sebuah solusi di mana untuk menurunkan memperbaiki emisi kendaraan bermotor, dan juga karena kita pemilik bahan baku palm oil yang tidak terbatas, juga bisa menolong keuangan negara. Sebagai kebanggaan lah, artinya Indonesia itu bisa mengikuti perkembangan energi, tidak kalah kita dengan negara-negara lain. Jadi memang passionnya ya Bu ya, jadi kayaknya gairahnya memang ada di sana sih. Biodiesel itu arti saya itu seperti ini, seperti kita naksir cewek, tapi baru saja pendekatan gitu. Padahal cita-citanya mau jadi istri, nah itu. Ya obsesi saya ya bagaimana agar Indonesia tidak impor minyak dan memakai minyak dari bahan-bahan yang terbarukan. Sehingga rakyat yang miskin itu bisa dapat banyak pekerjaan. Saya berharap biodiesel suatu saat bisa menjadi tuan rumah sendiri gitu. Pemiliknya banyak kan koperasi-koperasi, tani sawit kayak gitu. Ya itu kita harus punya keberanian jangan ikut sama arus yang sebenarnya mereka harus berani, tidak minder gitu ya. Dan tadi yang punya visi panjang masa depan gitu, bahan bakar ya biofuel ya, bahan bakar nabati. Ini kita harus melihat kalau 10 tahun ke depan memang bagus. Indonesia sudah mempunyai satu source atau satu cadangan untuk apabila diperlukan bisa dipergunakan. Adalah membawa sawit yang tadinya hanya ke arah makanan, utamanya hanya untuk makanan dan oleochemical, masuk ke dunia energi. Saya mendapat kesan yang sangat mendalam untuk melihat pentingnya riset. Jadi artinya program B20 dengan dana sawit sendiri itu membuka window of opportunity baru di bidang riset yang berhubungan dengan energi terbarukan. Yang pertama, milestone yang saya lihat adalah mandatory tahun 2008. Ya, itu dasar. Nah, tanpa itu memang agak sulit. Misalnya kita sampai saat ini tidak punya mandatory, ya, nggak sulit lah. Program biodiesel itu program yang contoh terbaik, ya, yang bisa dari scratch, dari riset, ya, riset, development, engineering, operation sampai dipakai itu satu contoh yang baik, contoh keberhasilan. Dan luar biasanya lagi apa? Ini inovasinya ada sinergi, ada koordinasi. Jadi kalau suksesnya biodiesel ya kombinasi antara yang tadi, yang kegigihan gitu, beberapa gelintir manusia ya, dan juga memang dorongan zaman bahwa mau tidak mau itu akan masuk. Komitmen dari pimpinan kita tidak ada pantang surut. Pantang surut ini juga bukan hanya dari pemerintah, tapi dengan pelaku usaha semuanya kita sudah punya ikatan yang kuat untuk mendorong supaya keberlanjutan ini harus kita jaga betul. Biodiesel perjuangan, karena banyak orang yang harus kita pahami, kita memberikan pemahaman gitu. Jadi perjuangannya itu sebetulnya menyatukan itu pemahaman itu Bu, dari usernya, dari produsennya.